Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Peristiwa Kelabu Karawang kemarin malam ini masih menyisakan trauma di antara kita. Kita tidak habis berpikir bagaimana orang-orang kita ini yang pro kepada Habib Ba'alawi ini menyerang rombongan dari Tubagus Mogi dan 2 orang Banser, dan berteriak-teriak begitu ramai di jalan raya menghadang kendaraan yang lewat. Disangkanya dalam kendaraan itu ada Kiai Imaduddin yang akan menghadiri acara hall di salah satu tempat di Karawang ini. Keamanan waktu itu memang terfokus di tempat acara, jadi tidak memperhitungkan kalau di jalan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kemarin malam. Bagaimana mobil ini dihancurkan dengan begitu saja, kaca depan dipukul, kaca samping dipukul, kemudian di belakang juga dipukul hingga mobil ini menjadi ringsek. Mereka berteriak-teriak anarkis mencari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang diduganya malam hari itu akan menghadiri hall Syekh Abdul Qadir Jailani di tempat itu. Tidak menyangka memang rombongan Raden Tubagus Mogi ini bersama teman-temannya kalau akan mendapatkan hadangan seperti itu. Karena apa? Panitia sudah mengkonfirmasi kalau Kiai Imad ini malam itu tidak akan datang karena memang lagi ada acara. Sementara Gus Abbas Buntet kita tahu juga ada acara di Banyumas dalam deklarasi Laskar Sabilillah. Masa yang berteriak-teriak di jalan raya ini sepertinya memang sudah mempersiapkan diri. Sudah dari jauh-jauh hari mungkin, karena memang yang dituju ini untuk menghadang rombongan dari Kiai Imad yang disangkanya seperti itu. Dan sebelumnya mereka sudah ada ancaman-ancaman di WA panitia acara hall Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini betul-betul biadab, sepertinya negara ini mereka yang punya aturan. Dari peristiwa ini, Satkorlas Banser wilayah Jawa Barat dalam video berikut ini mengeluarkan statement bahwa oknum dari pelaku perusakan ini sudah dilaporkan ke aparat keamanan. Tetapi dengan begitu, karena sudah ada pelaporan itu, maka masih menunggu bagaimana keseriusan aparat ini menindaklanjuti dari laporan yang sudah diserahkan kepada aparat kepolisian. Dalam statement ini, jikalau umpama ini tidak ada keseriusan untuk menangkap oknum yang melakukan perusakan dan radikalisasi kemarin malam di Karawang itu, Satkorlas ini dari Jawa Barat ini tidak akan tinggal diam dan tetap akan mencari oknum itu sampai ketemu. Jadi untuk aparat keamanan di wilayah sana ini masih ditunggu oleh anak-anak Nusantara, khususnya Banser dan Laskar-Laskar Sabilillah yang merasa mereka selalu diprovokasi dan dipersekusi. Menakutkan, mengerikan peristiwa malam kemarin ini di Karawang semoga tidak akan terjadi di kemudian hari. Bagaimana misalnya di situ juga rombongan Raden Tubagus Mogi ini jumlahnya banyak, kemudian melawan kepada orang-orang yang melakukan persekusi itu, apa jadinya? Jadi mari kita jaga ketentraman, ketertiban. Jangan semau gue main hadang, main hajar, barang orang menjadi rusak. Jadi untuk teman-teman yang merasa dirugikan dalam peristiwa itu, sebaiknya apabila oknum ini tertangkap, ya suruh, salah satunya adalah juga suruh mengganti material-material yang mereka rusak kemarin malam. Inilah video dari Satkorlas wilayah Jawa Barat. Mari kita ikuti bersama-sama bagaimana keterangannya. Wabarakatuh.
Saya Yudi Nurjayadi, Kasat Korwil Banser Jawa Barat, menghimbau kepada seluruh anggota Banser se-Jawa Barat khususnya untuk mempercayakan kasus hukum yang telah terjadi di Kabupaten Karawang, yaitu pengeroyokan terhadap 2 anggota Banser dan penyerangan 1 unit mobil Kiai Rais Surya MECNU Cikarang Utara. Dengan ini saya menghimbau kepada sahabat-sahabat untuk tetap tenang, tetap mempercayakan semuanya kepada aparat penegak hukum. Tetapi apabila dalam waktu dekat tidak ada progres yang menjanjikan dari penegak hukum, maka kita akan mengejar dimanapun mereka berada. Dan kita siap berhadapan dengan siapapun yang mengganggu dengan kiai-kiai kita. Sekian, terima kasih. Allahumma fiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah bahwa Karawang, kemudian Bekasi, serta Purwakarta, kalau kita bicara soal geopolitik Islam atau geopolitik Islam Indonesia, itu sebenarnya bukan basis dari Islam politik. Nah, jadi kawasan-kawasan Pantura Jawa Barat ini beda dengan kawasan Priangan Timur atau pedalaman Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Nah, kalau Garut, Tasikmalaya, dan semacamnya ini, warna keislamannya lebih ideologis. Lebih ideologis itu artinya nuansa DITI-nya kuat. Nah, ini jadi pertanyaan kita, kenapa konflik itu dari Islam politik atau gerakan Islam politik itu digeser ke wilayah Pantura Jawa Barat? Dalam konteks ini adalah Karawang. Kalau yang dibenturkan adalah NU, itu di mana-mana seksi kalau bentur NU itu. Saya aja bentur NU menjadi terkenal gitu. Kan gitu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah begini. Kenapa harus Karawang dan kenapa FPI menggeser konfliknya itu ke wilayah Pantura Jawa Barat itu? Ini yang menarik. Karawang ini kan kawasan industri. Satu itu. Nah, jadi mereka-mereka yang digerakkan untuk berbenturan dengan NU, saya meyakini secara umum, secara mayoritas bukanlah Islam atau gerakan Islam ideologis seperti model di Garut atau Tasikmalaya. Mereka adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip digunakan, karena ekses dari industrialisasi dan semacamnya itu. Jadi sebenarnya mereka itu mesti dilabeli dengan organisasi tertentu. Ini bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya, tidak ideologis. Ini praktis saja, kebutuhan dasar, basic need. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pola-pola penyelesaian yang menggunakan kekerasan, ini kan sebenarnya pola penyelesaian ala purba. Kalau Erich Fromm menyebut bahwa spiral kekerasan yang ada di alam pikiran orang-orang modern, itu adalah sisa-sisa cara penyelesaian yang tidak menggunakan rasionalisasi, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan resolusi konflik. Nah ini mestinya harus dihancurkan spiral kekerasan dalam nalar, dalam rasional orang-orang yang biasa menggunakan kekerasan itu. Tapi kan problemnya memang bahwa FPI, Banser, atau satgas-satgas lain itu kan sisa-sisa dari laskar-laskar di era kemerdekaan. Banser itu kan sisa-sisa dari Laskar Sabilillah atau Mujahidin dan semacamnya itu. Nah, sama FPI itu adalah metamorfosis dari laskar-laskar gerakan Islam politik pada era awal-awal kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, saya tidak sependapat dengan Mas Yusuf, sedikit berbeda bahwa apakah ini konflik tentang nasab ini mencapai puncak. Menurut saya ini udah menurun, kemudian ya argumentasi yang tidak bisa dihadirkan oleh mereka dari kalangan Habaib dan Pak Alwi, maka pilihan terakhir dan satu-satunya adalah kekerasan. Nah, kenapa itu? Ya ketika konflik sudah melandai, kemudian pegangannya itu tidak ada, sandarannya tidak ada, maka salah satu cara adalah dengan cara kekerasan. Ketika mereka merasa besar di kawasan Karawang dan Jawa Barat ini kan mereka memang lumayan besar. Kalau menurut saya sih tidak sekedar PBNU ya, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan struktur NU meski korbannya adalah
teman-teman cabang Kerawang. Ini karena kasus di Gresik kemarin, kemudian di sebagian Madura, di Jember dan Malang, dan itu semua terkait dengan isu nasab, baik yang menyasar Imaduddin ataupun Syekh Qori dulu. Ini kalau hemat saya sih harus menggunakan pasal ya, dan itu berarti aparat penegak hukum yang harus turun. Jadi penanggung jawab keamanan wilayah itu harus turun. Kenapa? Ya kalau kita menyandar pada PBNU, struktur yang lebih atas, jatuhnya adalah himbauan. Dalam situasi transisi kekuasaan seperti ini, aparat keamanan pun saya yakin mereka juga tidak se-powerful ketika pemerintahan masih berjalan panjang. Ini kan sisa 1,5 bulan kurang lebih ya. Jadi desakan-desakan ke penanggung jawab keamanan wilayah itu menjadi lebih penting menurut saya daripada melimpahkan limbah konflik ini ke Keramat Raya. Nah, kira-kira teman-teman ini bisa nggak berkoordinasi dengan kepolisian resor setempat misalnya atau ke Polda Jawa Barat gitu untuk memberi atensi ya, karena ini tidak saja terjadi di Kerawang tapi juga di sejumlah daerah. Kurang lebih seperti itu dulu, Mas Yusuf. Ya, di satu sisi kan ada beberapa elemen NU seperti Solo, kemudian juga kemarin Bantul yang menolak menghadirkan penceramah, kalau tidak salah, penceramah dari kalangan habaib. Apakah ini memang complicated seperti ini? Artinya bahwa polemik ini sudah masuk ke fase kedua menurut Anda? Fase kedua seperti tadi Tuan ya, saling tolak, kemudian saling beradu fisik, dan endingnya ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang sepele, tetapi menjadi hal yang sangat krusial baik oleh aparat, kemudian institusi sosial keagamaan yang lainnya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda, Dr. Soleh? Iya, menarik itu. Jadi saya harus mengapresiasi secara khusus ya kepolisian tertentu yang melarang penceramah tertentu atas nama kondusif ya, atau atas nama stabilitas wilayahnya. Ini penting ya, karena kalau gesekan di lapangan, gesekan di akar rumput itu jelas lebih berbahaya dan lebih rumit penyelesaiannya. Apalagi ketika terjadi, bahkan tadi Mas Taufik mudah menyebut pasal ya. Ini kan saya yakin ketika diantisipasi secara baik oleh teman-teman kepolisian, tidak akan terjadi itu muncul pasal, kemudian penganiayaan baik yang ringan maupun berat dan semacamnya. Ya, kita harus mengembalikan atau mendorong teman-teman kepolisian untuk memberi atensi. Ini PBNU udah overload menurut saya kalau kemudian dialihkan limbah semua persoalan ke sana itu ya. Kasihan deh. Biar sebagian kita distribusikan kepada yang berwenang lah gitu kan. Nah, Kerawang ini kan saya jadi teringat kalau dibiarkan kayak nanti jadinya kayak Khairil Anwar, Kerawang Bekasi gitu kan, bahwa kami kini yang tidak berdaya. Anak-anak jalan ya. Anak jalan politiknya itu gitu. Jadi Kerawang ini kan akhir-akhir ini mau mewujud menjadi salah satu basis kita ya. Ketika PKB dengan serius mengangkat Syekh Qori ya. Nah ini kan kemudian jadi kiblat baru selain Cirebon dan Tasikmalaya. Nah mungkin saat ini Kerawang, Purwakarta ini daerah tidak bertuan dalam tanda kutip, tidak bertuan dalam konteks beda dengan Cirebon yang hijaunya NU atau beda dengan Garut yang hijaunya DITII, kombatan mereka di sana. Nah, Kerawang Bekasi ini kan lebih netral. Artinya memang mau nggak mau Ketua PCNU harus menyiapkan diri untuk bertarung secara serius di sana dengan geopolitik yang ada. Nah, itu otomatis dia berkoordinasi secara baik dengan stakeholder, terutama dengan penanggung jawab keamanan. Kalau teman-teman Banser bisa saja kan Kerawang Jakarta kayak sepelemparan batu aja, bisa aja Aden Jawa Raden ngirim bansernya, tapi bukan itu kan yang kita inginkan. Sejauh mana Ketua PCNU ini bisa menghandle wilayahnya, kemudian aktivitas dan program-program kita tidak terganggu, tidak diganggu oleh mereka, apalagi sampai membenturkan fisik. Berarti ini soal marwah, soal wibawa.
Begitulah jadi kesimpulannya, keseriusan aparat ditunggu untuk mencari DPO ini yang melarikan diri. Apabila hal ini sepertinya tidak ada berkelanjutan, Satkorlas Banser wilayah Jawa Barat siap turun ke lapangan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Semoga Indonesia tentram, damai, dan jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.